yang sedang mengikuti acara Manaqib Online Internasional pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Abah Awas itu kitabnya banyak yang ditulis oleh beliau. Kemudian yang dirutinkan dalam kajian-kajian pada acara Manikiban itu biasanya hanya terfokus pada kitab Fadhilus Syuhur. Saya dikasih buku aslinya oleh beliau itu tahun 2013. Cukup lama. Belum digabungkan di dalam kitab Majmu'ah. Kemudian kalau di dalam gabungan Majmu'ah yang sekarang itu, di dalamnya kan bukan hanya ada Fadhilus Syuhur, tapi ada juga Al-Fiqratul Jadidah. Ada Al-Fiqratul Jadidah, ada Sunanul Mardiyah. Ini semuanya ada kaitannya. Ada kaitannya karena yang saya cermati itu kalau Fadhilus Syuhur memaknai bulan-bulan Hijriah itu sendiri dilihat daripada makna setiap huruf. Semacam apa namanya bulan Rajab sekarang itu rohnya sebagai Ridwanullah gitu kan. Jimnya sebagai Aljud. Seperti itu ada dalam kitab Fadhilus Syuhur. Sementara kalau dalam kitab Al-Fiqratul Jadidah itu beliau memaknai nama-nama bulan, bulan Hijriah. Itu dikaitkan dengan Asmaul Husna. Nah, Rajab kan hurufnya ada tiga. Ada Ro, ada Jim, dan ada Ba. Huruf Ro itu diambil dari salah satu Asmaul Husna Ar-Rahman. Tapi digabungkan dengan Ar-Rahim. Beliau mengutip surat Al-Fatihah ya. Dalam kitab Al-Fiqratul Jadidah itu yang dikutip adalah hanya surat Al-Fatihah. Di mana pada surat Al-Fatihah itu ada kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu dalam artian apa namanya penjabaran dari beliau itu lebih luas Ar-Rahim yang bakal menerimanya. Dalam artian kalau yang namanya Ar-Rahim itu lebih spesifikasi lagi adalah orang-orang yang sudah berhak menerimanya. Dalam artian nanti tidak semua orang bisa menerima yang akan diberikan kepada orang-orang tertentu dengan sifat Ar-Rahim itu. Nah, sementara orang-orang yang menerima anugerah Ar-Rahim itu kemudian juga menerima anugerah daripada Ar-Rahman. Kira-kira begitu. Artinya nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu semua makhluk itu akan kebagian. Itu rahman. Nah, sementara nanti di akhirat itu sendiri itu hanya orang-orang tertentu yang diklasifikasikan sebagai orang yang berhak menerimanya. Jadi yang pernah menerima di dunia belum tentu bisa menerima di akhirat. Uh, Nampaknya apa yang disampaikan oleh pengarang Abah dalam kitab Al-Fiqratul Jadidah itu menjadi bagian tak terpisahkan dari akhlak beliau untuk menjabarkan sifat Rahman, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim itu sendiri itu dalam apa? Dalam uh, mewujudkan mewujudkan bagaimana pentingnya kita menyampaikan kasih sayang. Apa pernah mengatakan, apa itu lebih mencintai murid-muridnya dibandingkan dengan keturunannya. Kecuali ada kecualinya mestinya diterjemahkan oleh kita. Kecuali zuriatnya, keturunannya juga merupakan sebagai murid daripada pengarsa. Jadi dalam artian masalahnya kan ada kasus. Kasusnya sedikit begini. Salah satu putra beliau itu mengadu kepada kakeknya, kepada Ki Ibrahim, kepada ayahanda beliau.
Oke, ini saya nggak kebagian ayah. Jadi saya nggak kebagian, sebut saja kalau disebut namanya, saya nggak kebagian apa namanya Abah Awas. Namanya kenapa? Karena Abah Awas itu sendiri milik banyak orang. Nah, kemudian Kiai Ibrahim, kakeknya, orang tua Abah Awas mengatakan, kalau kamu ingin kebagian sama dengan orang lain, sama dengan diri, kamu juga harus mengikuti ajarannya, gitu. Jadi Abah itu sendiri lebih mementingkan orang siapapun, baik zuriat ataupun bukan zuriatnya, yang mengamalkan ajaran, bukan masalah keturunan. Nah, untuk itu dibutuhkan, artinya dalam artian kalau kita ingin mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui aktivitas ataupun yang dicurahkan oleh pengarsa Abah, itu kita pun harus mengikuti itu. Dunia ini kan tak ubahnya seperti gudang. Gudang yang penuh dengan berbagai kebutuhan kita. Hanya gudang itu sudah dikunci. Nah, kuncinya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kunci milik Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuka gudang itu dititipkan kepada Abah Allah sebagai mursyid. Idealnya begitu, jadi pengertiannya begitu. Jadi kalau begitu kalau kita ingin membuka gudang itu, gampang tinggal pinjem aja, tinggal pinjem. Malah kita ini bukan bukan dipinjami gitu ya, sudah diberi gitu. Hanya saja terkadang kita tidak mampu untuk menggunakannya. Kunci kan biasanya lebih kecil daripada pintu. Pintu segede apa, tapi kuncinya kan kecil. Nah, jadi jangan terlampau dibayangkan betapa sulitnya membuka pintu. Tidak. Dengan menggunakan alat yang kecil, itu pintu yang gede itu bisa dibuka. Hanya saja kita tidak tahu ataupun lengah terhadap rambu-rambu itu. Mungkin ada ilustrasi. Ilustrasinya begini. Ada seorang berperawakan kekar. Badannya tinggi, tegap, tenaganya gede. Akan masuk ke dalam satu ruangan. Dia pegang pintu, kemudian dia tarik sekuat-kuatnya, tapi ternyata pintu itu tidak terbuka. Kemudian dia mencoba untuk yang kedua kalinya dengan menambah tenaga yang ada pada dirinya. Begitu ditarik dengan kekuatan yang lebih kuat lagi, ternyata pintu tidak terbuka. Dia heran, apa harus berteriak? Maka untuk yang ketiga kalinya dia memegang pintu, kemudian ditarik sekuat-kuatnya sambil berteriak, tapi ternyata pintu tidak terbuka. Tiba-tiba datang seorang anak. Kemudian anak itu ingin menemui ayahnya yang ada di dalam ruangan itu. Dengan sangat mudah. Dia tempelkan telunjuknya pada pintu itu, kemudian pintu itu didorong. Seketika pintu itu terbuka. Orang yang bertenaga kuat itu tidak tahu bahwa di pintu itu ada tulisan dorong, bukan tarik. Cara yang semacam demikian, gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menerjemahkan dalam kehidupan kita? Karena kunci itu sudah ada pada diri kita. Hanya saja terkadang Abah itu ngajak kita karena mungkin kasih sayangnya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim milik Allah Subhanahu wa taala yang harus dijabarkan oleh penguasa Abah. Itu ada orang diajak jalan-jalan dulu, diajak Isra dulu, diperjalankan. Diperjalankannya kan banyak. Diperjalankannya banyak. Kita punya pengalaman masing-masing. Ada seorang, orang Bekasi, ingin menjual tanah. Lama nggak laku-laku. Kemudian dia mencoba minta bantuan kepada temannya. Dia telepon temannya. Datang aja ke sini. Di mana? Ternyata temannya itu adanya di Pangandaran. Jadi begitu telepon, suruh datang ke sana, ke Pangandaran. Dia seketika datang ke sana.
Begitu sampai di rumah temannya itu mengajak, yuk kita berangkat. Ini dalam gambarannya, dalam gambaran orang yang mau minta tolong itu sendiri, eh, datang itu sendiri kepada seseorang, seseorang itu adanya di Pangandaran. Ternyata tidak, ayo kita jalan. Kemana? Diajak kepada Pangarsa Abah di Sirnarasa. Jauh kan Pangandaran ke Sirnarasa. Gitu. Akhirnya nyampe gitu. Itu perjalanan, gitu ya. Perjalanan bagi seseorang. Kemudian sesampainya di Pangarsa Abah, eh, setelah diajak ngobrol apa keperluan dan sebagainya, eh, tinggal di mana kata Abah? Ternyata dia mengatakan saya tinggal di Bekasi. Bekasinya di mana? Oh di Jati Asih saya. Eh, kenal kenal dengan Dokter Kultur Hia. Oh, kenal itu satu RT dengan saya. Sekarang kembali aja ke sana. Kembali ke Bekasi, kembali ke Jati Asih, kemudian datang ke Majelis Kultur Hia, datangi Kiai Akbar pada waktu masih namanya masih Akbar. Minta ditalkin. Nah, itu perjalanan Isra. Ya. Jadi ada orang ingin memperoleh kunci dan bisa membuka pintu gudang itu diperjalankan keliling-keliling sampai ke Pangandaran, sampai ke Sirnarasa, yang ujungnya harus kembali lagi ke Bekasi. Dan diberikannya di Bekasi. Nah, itu cara demikian itu merupakan satu metode yang disampaikan Pangarsa Abah sebagai mursyid, dalam artian ini orang kalau dibeginiin kira-kira ini eh, ada pengaruhnya nggak terhadap jiwanya, terhadap hatinya. Masalahnya kan ada orang mengatakan, ada orang memaknai apa yang diberikan kepada dirinya adalah sebagai anugerah, tetapi ada juga membebani dirinya. Kira-kira sebenarnya. Nah, di dalam bingkai Toriko, jadi yang tidak boleh kita abaikan adalah paling tidak kita ini mengimani dua hal. Wajib meyakini kebenaran ayat Al-Quran. Apapun yang muncul di permukaan bumi, di dunia ini, itu semuanya merupakan pembuktian kebenaran Al-Quran Karim. Ini sudah barang tentu kan perlu dilihat daripada berbagai disiplin ilmu, gitu ya. Berbagai disiplin ilmu semacam begini. Eh, Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dua mata kepada manusia, kepada kita? Setiap manusia kan punya dua mata. Kalau dilihat daripada sisi akhlak, gitu ya, dua mata itu fungsinya berbeda. Yang satu itu untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Sementara mata kita yang satu lagi itu untuk melihat kepada kejelekan-kejelekan diri kita sendiri. Nah, kalau fungsi mata itu diefektifkan dengan cara demikian, orang bisa selamat. Gitu. Nah, kekeliruan karena ini menyangkut kepada masalah cara memikul gitu ya. Itu dua-duanya mata kita itu sendiri dipakai untuk melihat kejelekan orang lain, bukan kebaikannya. Makanya dunia nggak akan benar selama orang melihat orang lain itu sendiri salah. Selama dia memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu yang bertentangan dengan Ar-Rahman, bertentangan dengan Ar-Rahim. Saya sejak anak saya kecil gitu ya, dilahirkan, kemudian baru berapa, 1 minggu itu sudah dibawa ke Sirna Rasa, dan setiap datang ke Sirna Rasa selalu dipangku. Jadi, dulu pernah dihitan juga di sana itu Dokter Lilia itu pada waktu itu jadi ketua apa namanya ketua majelis kesehatan di sana itu sampai segitunya gitu ya. Namanya kenapa? Karena pada waktu dilahirkan gitu ya saya sudah ngomong kepada istri saya, jangan dulu ngomong kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tua bahwa kau sudah melahirkan. Nanti aja kalau sudah apa namanya dipindahkan ke ruang istirahat gitu ya, itu kamu baru telepon orang tua. Tapi di luar dugaan ternyata tidak begitu. Masih di ruang bersalin,
ada telepon. Begitu saya angkat ternyata itu dari pengersaan. Kaget, gembiranya luar biasa ya, tapi kaget juga namanya. Kemudian eh, nggak banyak kata-katanya begitu ya, hanya mengucapkan selamat datang kader, assalamualaikum, itu tuh hanya gitu aja. Ini menunjukkan bahwa dari mana abah tahu. Hmm. Saya dan istri kan adanya di ruang bersalin, nggak pernah ngomong begini, nggak pernah ngomong begitu. Tapi mengapa tiba-tiba setelah bayi keluar itu abah sampai telepon, sampai mengatakan sesuatu. Saya yakin merupakan bukti kebenaran Al-Quran Karim. Kasih sayang yang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang dijabarkan oleh guru agung kita pengarsa Abah itu ternyata dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Abah kan tidak pernah membeda-bedakan siapa yang datang menemui beliau. Mungkin secara psikologis gitu ya, keluarga beliau kan juga merasa bukan bukan kasihan ya, pengen Abah itu ada waktu istirahat lah kira-kira semacam begitu. Jadi agak malam, tengah malam itu sendiri ada tamu yang ingin menemui Abah. Itu kemudian kata salah seorang putra beliau dikatakan, "Eh, nanti aja pada subuh ke sini lagi, Abah lagi di dalam." Ternyata Abah tahu ada orang yang mau menemui beliau. Kemudian anaknya dipanggil. Kenapa nggak dikasih tahu Abah? Mending kalau nyampe umurnya sampai besok, sampai segitunya. Nah, jadi bagaimana Abah itu sendiri, semua kemampuan, semua energi yang ada pada diri pengarsa itu adalah untuk kepentingan murid. Ini sekali itu apa huruf pro pada kata raja. Kalau jim itu eh, dimaknai diambil daripada asmaul husna al jami' mengumpulkan. Ada dua kelompok digabungkan itu namanya jami'. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah mengumpulkan komunitas munafik dan komunitas kafir itu secara bareng-bareng di satu tempat nanti di akhirat gitu ya. Di mana? Di jahanam. Jahanam disebutkan. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Jadi satu komplek di sana. Orang-orang munafik, orang-orang kafir itu satu komplek di sana. Satu kapling. Yang beda bloknya aja. Itu kan surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa mengatakan begitu, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Ayat 140. Ayat ke-145 ayat surat An-Nisa itu memberitahukan di mana bloknya orang-orang munafik. Ternyata innal munafiqina fid darkil asfal minan. Itu bloknya di jahanam. Kalau orang munafik itu sendiri, kalau diilustrasikan apa namanya apartemen mungkin kan ada yang lantai satu dua terus ke atas. Ini mah udah basement ke bawah lagi. Itu munafik itu paling bawah. Mengapa? Innal munafiqina Al-Quran ini ya, ayat 140. Innal munafiqina fidarkil asfal. Untuk itu dengan menggunakan asmaul husna al-jami' ternyata orang-orang itu. Nah, kalau kita nih gitu ya. Karena kita sudah diikat dalam satu ikatan, sudah dibersamakan oleh pengersahabat dalam satu ikatan, dibersamakan dengan menggunakan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka dari rumpun manapun asal kita itu akan digabungkan. Gitu. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai nggak usah nanti. Gitu ya. Uh, begini, sekarang kan cuacanya ekstrim. Ada beberapa penerbangan itu delay, tapi terkadang ada kecerobohan.
kecerobohan, mungkin gangguan ya, gangguan dari hal yang lain. Itu ternyata memang apa namanya, eh, pada waktu take off-nya keliru karena mungkin cuaca dan sebagainya. Bagaimana kita akan bisa landing dengan baik apabila take off-nya salah? Kira-kira begitu. Jadi dengan kalimat jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam jami'an. Itu pelajaran berharga bagi kita bahwa ternyata kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, landing yang baik, itu take off-nya juga harus baik. Gitu. Jangan dulu berharap kita mendapatkan husnul khotimah kalau tidak diawali dengan husnul bidayah. Nah itu ajaran Abah. Gitu. Abah kan sering menyampaikan kalimat itu ya. Jadi perbaiki dulu awalnya. Awalnya sudah baik, maka akan dibimbing. Surat Muhammad ayat 2 jaminannya kan gitu. Apabila orang sudah ditalkin zikir, maka nilainya kelebihannya ada dua. Kaffaro anhum sayyiatihim. Itu yang pertama. Semua dosa-dosanya yang pernah dia lakukan itu ditutupi dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Makanya nggak heran orang nyari dalil, orang nyari dalil. Mana dalilnya? Orang yang ditalkin zikir itu sendiri 4.000 dosa besarnya dihapus. Al-Quran sendiri yang ngomong begitu. Kafar anhum sayyatin. Yang kedua, wa aslah balahu. Bisa jadi talkin sampai dia bertemu dengan ajalnya nanti, itu akan dibimbing. Nah, ini merupakan bagian daripada bagaimana kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan arahan daripada penguasa apa sebagai mursyid itu dengan orang-orang. Itu yang kedua. Sementara huruf yang ketiga huruf ba adalah ba'is. Ba'is ini artinya membangkitkan. Membangkitkan apa? Karena yang diajarkan oleh penguasa abah kepada kita semua persis apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua. Pertama munzirin, yang kedua pertama mubashirin, yang kedua munzirin. Memberi kabar gembira, yang kedua memberikan kabar ancaman. Itu yang disampaikan penguasa abah kan gitu ya. Kalau bahasa yang lebih populernya menggunakan metode amar ma'ruf dan nahi munkar. Ajak kepada kebaikan. Nggak ada kebaikan yang lebih daripada majelis manapun. Di majelis manapun sangat lengkap. Kemudian wamunzirin, jangan lupa gitu ya. Jangan lupa umpamanya ada pantangan-pantangannya. Kalau ingin cepat sampai, jangan sering mampir di perjalanan. Mampir di perjalanan dalam artian bisa saja kita ini tergoda, terkecoh. Gitu. Kalau ajaran Al-Quran yang dijabarkan oleh penguasa abad itu begitu jelas gitu ya. Begitu jelas ternyata ada satu kalimat di dalam Al-Quran wakanu apa namanya wakanu qalilan minal laili ma yahja'un gitu ya. Jadi yang diajarkan oleh penguasa abad wakanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi orang-orang yang diberi ajaran oleh penguasa abad akan di-training gitu ya. Itu diarahkan menjadi orang yang akan sedikit tidurnya pada waktu malam hari. Minalali mayah jauh. Gitu. Yang belum saya mampu untuk menerjemahkan, ada satu ucapan penguasa abad. Sekali waktu jam 2 dini hari gitu. Pakai pengeras suara di Sirnalasa. Abah mengatakan begini, mulai hari ini Abah akan mengangkat orang yang tidak akan tidur. Namanya kenapa? Ternyata memang kondisi waktu itu dalam keadaan semuanya orang lelap tidur. Sampai segitunya. Dengan kuping saya sendiri saya dengarkan. Nah jadi kalau ajaran Al-Quran yang diterjemahkan dalam kehidupan bangsa, ternyata orang-orang yang sudah mendapatkan takbir zikir, seyogianya untuk mempersedikit tidur pada waktu malam hari. Nggak usah merasa bakal lemas resikonya. Karena ngantuk sebagainya. Nggak begitu. Ngantuk kan misterius. Gitu ya.
kurang tidur kita ngantuk, kebanyakan tidur juga ngantuk. Yang namanya ngantuk nggak usah dikait-kaitkan dengan masalah begitu. Tuh. Nah, yang kedua yang diajarkan oleh pengusaha, ini berdasarkan Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Gitu ya. Pada waktu sahur itu sebenarnya ada waktu yang istimewa. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Nah, di bulan Rajab itu semacam begitu. Istighfarnya kan udah dikasih, bukan hanya kalimat astagfirullahaladzim, tapi kalimat-kalimat lain. Termasuk doanya, Allahumma tohir lisanina, ilmi, dan seterusnya itu diajarkan oleh para sahabat. Dan pada waktu sahur istimewa, perbanyak membaca istighfar. Kalau boleh saya kerucutkan, kira-kira bulan Rajab yang baru 1 minggu ini kita lalui, gitu ya. Jadi masih ada kesempatan agak panjang lah, masih 3 mingguan gitu ya. Kita untuk menerjemahkan bagaimana kita mewujudkan kasih sayang di antara kita sesuai dengan firman Allah yang sifatnya Rahman dan Rahim. Yang kedua, kita bagaimana menyusun kekuatan kita, kesolidan kita di dalam membina dan mengembangkan Toriko yang sedang kita amalkan ini, agar dari berbagai komponen itu bisa menghimpun pada satu. Sedangkan yang ketiga adalah ternyata pada waktu menerjemahkan huruf ba, maka bakal dibangkitkan itu sendiri sesuai dengan amal kita masing-masing. Dan yang paling bahagia nanti di akhirat adalah orang akan dipanggil namanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang namanya Ahmad dipanggil, ya Ahmad, ta'ala hina, kesini kau. Begitu sampai di hadapan Rasul bertanya, dari mana kau tahu ya Rasul? Aku namanya Ahmad. Ternyata Rasul mengatakan, siapapun orangnya dan dimanapun domisilinya, setiap kali membaca sholawat kepada aku bisa mendeteksi. Nah, Bani Hashim itu yang paling populer. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsaabah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsaabah, Rasulullah anhu pada sosial al-fatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.